Berbagai perusahaan logistik di seluruh pantai timur Amerika Serikat memberi sinyal peringatan kepada para kliennya terkait dengan status impor mereka pasca penutupan pelabuhan Baltimore, imbas runtuhnya jembatan Francis Scott Key. Wakil Presiden Drayek dan Intermodal untuk Logistik ITS, Paul Brashear mengatakan prioritas pertamanya adalah melibatkan klien untuk membuat rencana kontainer yang awalnya diarahkan ke Baltimore untuk dibongkar di pelabuhan lain di pesisir timur. Volume yang dialihkan ini akan berdampak pada pelabuhan New York atau New Jersey, Norfolk, dan Tenggara. Selain itu, mereka harus mempersiapkan kapasitas pengangkutan dan transmuat untuk mengantarkan barang tersebut ke jaringan yang dituju. Menurut data Gubernur Maryland, Wes Moore, lebih dari 52 juta ton kargo asing senilai sekitar 80 miliar US dollar diangkut keluar dari pelabuhan tahun lalu. Berdasarkan jurnal pelayaran Lloyd List, pelabuhan Baltimore melayani rata-rata 207 panggilan per bulan pada tahun 2023 lalu. Ya, hot news selanjutnya, Kepala Intelijen Rusia mengklaim Amerika Serikat, Inggris, dan Ukraina berada di balik serangan Moskow. Ini ditegaskan kepada Dinas Keamanan Federal Rusia Alexander Bortnikov dalam sebuah wawancara dengan jurnalis pro-Kremlin Pavel Zarubin. Mengutip CNBC Internasional, AS, Inggris, dan Ukraina bertanggung jawab atas serangan itu. Ia mengklaim bahwa serangan itu bermanfaat bagi Badan Intelijen Barat dan Ukraina untuk mengganggu stabilitas Rusia. Hal ini menambah kuat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya. Berbicara dengan penegak hukum dan pejabat regional, Putin berpendapat bahwa kekejaman tersebut sesuai dengan pola tindakan yang dilakukan Kiev. Sebelumnya hampir 140 orang tewas di gedung konser Balai Kota Krokus Jumat lalu. Ini terjadi ketika orang-orang bersenjata memasuki tempat tersebut dan melepaskan tembakan serta membakar tempat tersebut. ISIS kemudian mengaku bertanggung jawab, namun Rusia dengan cepat menghubungkan Ukraina dengan kemarahan tersebut. Ya, ke berita selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Moise menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik Gedung Bundar tersebut. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi mengungkapkan peran Harvey dalam perkara ini. Dia mengatakan sekitar 2018 sampai 2019 Harvey selaku perwakilan PT Refine Bank Katin diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung. Menurut Kuntadi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kuntadi mengatakan setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dan berita hot news terakhir, yakni media asing ramai-ramai menyoroti sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Salah satunya Reuters, media itu bahkan menulis artikel berjudul Indonesia's Losing Candidates Urge Court to Disqualify President-Elect. Reuters menulis kandidat Presiden Indonesia yang kalah mengajukan tuntutan hukum untuk pemilu bulan lalu dan menuduh negara melakukan campur tangan dan mendesak pemungutan suara dan mendiskualifikasi pemenangnya. Reuters menyoroti dua capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Keduanya menyebut kemenangan Prabowo terbantu oleh tekanan terhadap pejabat daerah dari pemerintahan yang partisan, serta Presiden Joko Widodo yang menggunakan bantuan sosial sebagai alat politik.